11.0004 mahasiswa pasca sarjana MM dari kampus B. Adapun tesis yang kami akan sampaikan adalah berjudul Pengaruh Persepsi Layanan Pendidikan, Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap prestasi peserta didik TKJ atau Teknik Komputer Jaringan di SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi. Ada bahasan yang kami akan sampaikan sesuai dengan panduan yang ada di USNI. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Sebelum kami merujuk kepada latar belakang, kami akan sampaikan dahulu tentang lokasi sesuai SMKS Bina Insan Kamil. SMKS Bina Insan Kamil di mana kami melakukan survei beralamat di Jalan Haji Gemin nomor 63 Jatikramat, Kota Bekasi. Merupakan anak dari Yayasan Al-Hidayah yang didirikan pada tahun 1920 hampir sudah 20 tahun silam. Adapun visi daripada lembaga Yayasan Al-Hidayah untuk SMKS Bina Insan Kamil adalah menjadi lembaga terdepan dalam mencetak generasi unggul yang berilmu, amalia dan berakhlak mulia. Tugas-tugas yang dijalankan mewujudkan siswa yang berkarakter seorang muslim takwa, menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien. Berdirinya SMK Bina Insan Kamil adalah merupakan tuntutan masyarakat Kota Bekasi di daerah dengan perencanaan yang cukup lama sejak tahun 1989 dan realisasi berdiri pada tahun 2000. Konsep berdirinya SMK Bina Insan Kamil merupakan pengembangan Yayasan Islam Al-Hidayah Jatikramat, Kota Bekasi. 20 tahun sudah berjalan SMK Bina Insan Kamil, banyak sekali hambatan dan tantangan baik di dalam maupun di luar. Namun SMK Bina Insan Kamil tetap berjalan seiring dengan perkembangannya saat ini. Berdasarkan jumlah peserta didik hingga tahun 2001 8 Juni, jumlah peserta didik total 1.205 dengan guru dan tenaga pendidik total 30 sesuai dengan sangat besar karena pada tahun awal jumlah peserta didik hanya 68 peserta didik. Selanjutnya kepada fenomena yang pertama yaitu fenomena prestasi atau fenomena variabel Y. Indeks prestasi belajar merupakan tolak ukur keberhasilan seorang dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal. Berikut gambaran data yang kami dapatkan bahwa prestasi didik terhadap peserta didik terhadap TKJ 10 semester kelas 10 semester 1 kami dapatkan poin untuk rank 76 hingga 80 berjumlah 19 orang dan poin rank 81 hingga 85 berjumlah 11 orang. Artinya ada variasi yang berbeda, sementara untuk poin 86 sampai 100 tidak ada dan poin di bawah 76 tidak ada. Ini merupakan bukti bahwa kemampuan dari setiap peserta didik di SMK TKJ semester kelas 10 semester 1 yang saya cek pada saat penelitian seperti ini. Selanjutnya terhadap fenomena variabel X1 tentang layanan pendidikan. Banyaknya upaya layanan lembaga pendidikan yang telah melakukan berbagai cara untuk memberikan pelayanan yang secara maksimal, namun masih dirasa belum mencapai sasaran yang diinginkan oleh peserta didik, sehingga hal ini berpengaruh pada kualitas hasil belajar yang dihasilkan. Dari parameter yang ada di dalam data Kemendikbud.go.id, SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi hanya satu yang unggul, yaitu presentasi guru sertifikasi. Sementara untuk parameter yang lain dipegang oleh SMKN 12 Kota Bekasi, SMKN KS PKBM Citra Bangsa, dan SMKS Danau Bakti serta SMKS PKBM Citra Bangsa. Jadi layanan pendidikan terhadap data yang ada, SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi hanya memiliki satu parameter unggul dari 8 parameter yang disediakan dan menjadi sasaran proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya terhadap variabel X2 dari segi fasilitas belajar,
walaupun masih ada juga pengelola pendidikan yang belum maksimal memfasilitasi lembaga pendidikannya karena satu hal. Ada di halaman 17. Berikut data empiris atau data yang kami dapatkan, ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan seterusnya. Itu jumlah total daripada ruang yang dipergunakan sebagai sarana atau fasilitas belajar ada 96, tidak ada perubahan sejak 2020 semester ganjil hingga 2020 semester genap dan fasilitas yang lainnya. Selanjutnya terhadap variabel X3 tentang motivasi belajar, tingginya motivasi belajar peserta didik atau kehadiran merupakan salah satu faktor kunci yang menjadikan prestasi peserta didik menjadi optimal. Namun kenyataannya selalu ada faktor lain yang mempengaruhi selain daripada motivasi belajar itu sendiri. Ada di dalam halaman 19. Seperti data yang kami sampaikan, tidak ada satupun peserta didik pada semester 1 kelas 10 yang absen, artinya semua peserta didik bermotivasi yang tinggi. Rumusan masalah terhadap layanan pendidikan, seberapa besar pengaruh layanan pendidikan terhadap indeks prestasi peserta didik di tingkat SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi. Fasilitas belajar, seberapa besar pengaruh fasilitas belajar terhadap indeks prestasi peserta didik di tingkat SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi. Dan motivasi belajar, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap indeks prestasi peserta didik di tingkat SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi. Maksud dan tujuan penelitian, bagaimana pengaruhnya sebenarnya atas capaian prestasi yang dicapai oleh peserta didik di SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi, dilihat dari variabel layanan pendidikan, fasilitas belajar, motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya adalah untuk menganalisa pengaruh yang ada baik secara parsial maupun secara simultan ketika variabel X tersebut terhadap variabel Y. Manfaat penelitian bagi akademisi menjadi bahan tambahan informasi untuk melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi indeks prestasi peserta didik, sedangkan bagi SMKS Bina Insan Kamil Kota Bekasi sebagai masukan, dasar-dasar evaluasi dan pengetahuan tambahan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks prestasi peserta didik. Selanjutnya bagi peneliti sendiri dapat dijadikan masukan bagi peneliti untuk mendalami faktor-faktor yang banyak mempengaruhi indeks prestasi peserta didik, terutama terkait pengaruh persepsi layanan pendidikan, fasilitas belajar, dan motivasi belajar yang dimiliki. Penelitian relevan dari 10 jurnal yang ada di dalam halaman 24, kami hanya menyampaikan 3 sampel terkait masing-masing variabel. Yang pertama tentang layanan pendidikan, dalam jurnal Dedi Saputra menghasilkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang layanan pendidikan, proses belajar mata di kelas dengan hasil belajar peserta didik kelas 10 teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 8 Padang. Selanjutnya tentang fasilitas belajar, Lena Kamelia Cynthia Kristomartono dan Minta Sibila Ayu 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara fasilitas belajar secara parsial terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 11 US SMA Negeri 5 Surakarta. Selanjutnya Stefani 2015, hasil analisa dan menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan nilai R-square 0,739 atau 73,9% terhadap variabel hasil belajar. Selanjutnya layanan pendidikan awaliyah 2020 terhadap kajian teori ada dalam halaman 28 dan wawancara serta melalui Google Form. Kita menggunakan kuesioner yang dikirim melalui Google Form ke responden. Ini adalah instrumen atau kisi-kisi yang kita kirim untuk dijadikan statement atau pernyataan kepada seluruh responden. Total dari instrumen pelayanan pendidikan itu sebanyak 25 soal. Untuk fasilitas belajar 15 soal dan untuk motivasi belajar ada 20 soal. Total ada 60 statement atau 60 kuis yang kita kirim ke responden. Pengukurannya kita menggunakan skala Likert. Ya, proses pengukuran yang kami gunakan adalah dengan menggunakan skala pengukuran measurement scale yang berbentuk ordinal dan bersifat kategori. Sangat setuju nilai 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, dan 5 sangat setuju. Teknik analisis data ada 4. Dan untuk data masuk kita uji dengan validitas dan reliabilitas, analisa deskripsinya, mean, median, dan seterusnya. Uji asumsi klasik, multikolonialitas, heterogeneisitas, normalitas, uji autokorelasi, dan uji pengaruh terakhir kita dengan menggunakan regresi linear ganda, uji C, uji F, dan menentukan misalnya koefisien determinasi atau presentasi. Keterbatasan dalam metode penelitian yang pertama dilakukan hanya pada kelas 10 dan kelas 11 karena kelas 12 sedang melakukan magang sehingga pengisian kuesionernya tidak efektif dan jauh dari jumlah yang ditargetkan. Yang kedua,
kedua, penelitian dilakukan pada masa pandemi